Unboxing again. No way. Gila. Gue dapet. Halo semuanya, gue Okto. Balik lagi channel Teh Manis, teknologi masa kini. Sekarang kita akan unboxing. Gue udah punya gunting dan udah ada satu buah kardus yang isinya adalah barang, yaitu microphone Tron Max. Wow, MD Real Dome Plus. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Gua aja baru dapat dari Tron Max, so thank you Tron Max udah kirimin barang ini ke kita untuk kita review. By the way, ini akan gua video unboxing dan review singkat aja, cukup gede ya barangnya. Ini di atasnya ada tulisan Tron Max High Definition Studio Grade Recording, jadi ini cocok banget ya kalau nanti gua pasangin sama boom armnya si Tron Max. Oke, jadi ini namanya MD Real Dome Plus. Untuk di sini selling pointnya dia ada bilang improve durability, berarti sebelumnya ada ya. Ada two recording patterns, jadi wow, bisa omnidirectional sama bisa cardioid ya, betul. Terus ada USB Type-C connection, wow, jadi it's nice, udah bisa juga. Jadi gua kalau misalnya pakai Elgato terus mau ganti ini udah bisa gampang banget, nggak usah ganti-ganti kabelnya, berarti bisa. Terus ini dia bilang ada 96 kHz recording, capture the true 60 bit rate, ya pokoknya itulah. Oke, HD recording. Ya, kita percaya sih kayak Tron Max itu punya quality yang bagus ya. Karena gue juga puas banget pakai boom armnya dia. Isi paketnya di sini ada mikrofon Tron Max, terus ada panduan penggunaan, ada USB Type-C 2 meter, ada stiker Tron Max, ada kartu garansi. Requirement system itu ada di PC atau MacBook dengan sambungan USB Microsoft Windows 7 atau di atasnya Apple macOS 10.7 ya. Ini bisa. Gue kepo banget sumpah. Ayo ya kita buka yuk. Ini cardioid, ada omnidirectional, dan gue penasaran sih sama quality daripada omnidirectionalnya. Untuk kemarin itu kan gue Soundtech udah pernah gue review yang Soundtech 2.0, dia juga punya dua macam polar pattern, tapi kurang maksimal kalau gue ngerasa di omnidirectional. Nah kita coba untuk si Tron Max ini bagaimana gitu ya. Wow, no way, tebel banget. Nice banget. Impression gue gila. Wah, no way, bagus banget. Gede ya, gue kira agak kecil gitu. Oh, ini dia knobnya untuk kita bisa ganti polar pattern. Black, all black. Aku suka all black. Ini dia. Kabelnya, oh ya, kabelnya dia gini, L. Type C L dan braided juga. Kayaknya kokoh banget ya. Oke, dapat ini stiker Tron Max, manual booknya, important things. Oh iya, yang bawah ini untuk ini untuk volume gainnya. Terus atasnya itu untuk tadi kita ubah polar pattern. Standar aja sih sisanya. Ya, ini dia punya audio monitoring ya. Untuk build quality-nya, bodinya plastik, knopnya plastik, ininya besi ya, metal. Untuk holdernya metal juga, ini juga bawahnya metal dan berat, jadi nice. Itu aja, kita coba langsung aja untuk suaranya gimana. Penasaran juga gue. Kita harus pakai kabelnya dia ya. Berarti ini gue harus ganti mic-nya dulu. Oke, ini dia udah masuk. Halo. Gimana suara gue? Cek. Kalau gue kesini pasti sama aja semuanya. Cek. Gue bisa denger suara gue sendiri. Dan by the way, ini untuk ngecilin dia punya audio monitoring ya. Cek. Oh iya bener, kenapa yang bawah ini untuk ngecilin gue punya audio monitoring. Kalau misalnya mikrofon yang ada audio monitoring itu dicolokin ke PC kita, bisa sambil dengerin juga jadi audio output di situ ya. Jadi ini kita kecilin itu untuk sambil di PC dan di audio monitoring ini juga. Gue coba lihat dulu ya buku manualnya, apakah dia punya yang namanya software. Tapi berdasarkan apa yang gue lihat sih nggak ada gitu ya. Nah gue coba untuk mainin si knobnya ini ya. Oh iya bener, selain dia jadi knob untuk ganti polar pattern, dia juga jadi knob untuk volume gain control. Jadi kalau misalnya kita ketengahin, dia semakin jadi omnidirectional. Ah iya. Yeah. Apa emang semua microphone omnidirectional itu akan beda ya suaranya?
sama cardioidnya gitu. Ini gue ngerasa beda, jadi lebih kecil dan kayak lebih mendep gitu suaranya. Kalau di kalian gimana? Kalau gue monitoring langsung ya, suaranya jadi lebih kecil. Mungkin wajar ya, karena tapi bagus deh. Kalau soundtrack itu kemarin bener-bener no banget gitu untuk omnidirectional laser itu sih. Ya ini lumayan oke. Ini kayak gini untuk omnidirectional, untuk cardioid kayak gini. Ya. Lebih bulat suaranya kalau cardioid ya. Kalau omnidirectional lebih ke agak treble gitu. Tapi it's nice kalau misalnya kita ada beberapa orang ngomong, ini udah bisa banget nangkap suara. Gue akan coba juga pakai Basus mungkin ya, biar lebih stable suaranya. Ya. Ini pakai polar pattern yang cardioid. Cukup oke sih dia punya. Ini kalau misalnya gue ngomong terus belakangnya ada bass bunyi kayak gini, suaranya masih fokus ke gua, cenderung ke gua, jadi it's good. Kita coba untuk yang omnidirectionalnya. Ini gue masih posisiin bass di sana. Dan sekarang bassnya sama suaranya kayak gua, karena ya benar berarti omnidirectional, dia stable di sekelilingnya dia suaranya. So it's nice. Gue baru nyobain mikrofon yang punya dua fungsi polar patternnya dan bagus. Bukannya gue menjelekkan soundtrack, tapi emang begitu adanya ya. Memang kalau misalnya lihat dari harga, si Tron Max ini lebih mahal. Ada 200 ribuan kayaknya. Kalau nggak salah 750 ribuan harganya. Yap, harganya 780 ribu. Jauh daripada soundtrack. Beda sekitar 250 ribuan ya, lumayan. Kalau yang gue denger sih enak, bagus suaranya. Nice juga ya. Dia punya polar pattern yang bisa di switch, itu bagus juga. Suara gue ini raw, enak, jadi gue suka sama mikrofon yang ngasih raw ke gue itu tanpa ada di enhance lagi sama si mikrofon itu sendiri. Gak ada fitur echo, so ya inilah mikrofon yang sesuai dengan kebutuhan gue gitu ya. Jadi fiturnya simple, cuman ada polar pattern, terus ada knob untuk atur audio monitoringnya, ada port monitoring, dan ada Type-C juga. Jadi ini bisa banget gue pakai untuk gue syuting, untuk di setup gue juga. Jadi gue bisa ganti-gantian tanpa gue ribet setup ulang lagi. Kalau misalnya si Elgato dicolok di sana, ya udah gitu. Ini untuk syuting gue pakai Tron Max ini, atau sebaliknya Tron Max gue taruh di sana biar nyatu sama boom armnya si Tron Max juga. Jadi kan mereknya sama gitu ya. Oh ya, kita coba ya untuk kita mounting di situ. Apakah bisa? Karena harusnya sih bisa. Kita coba dulu yuk. Cek. Alright. Dia udah masuk. Ini bagus banget sih. Beneran kayak ya udah ini pasangannya gitu. Well. Oke, jadi gue pengen nanti akan gue update ya untuk microphone ini, full reviewnya gimana. Ini enak banget bisa kayak gini. Tapi gue masih bisa ngomong dengan jelas gitu ya. Walaupun emang gak sebagus untuk cardioid, tapi it's good. Oke, so pasti nanti akan gue bikin video full reviewnya untuk microphone ini. So stay tune terus aja. Dan first impression gue cukup bagus untuk microphone ini. Gue belum nemu dia punya kekurangan, dan gue akan sampaikan di full video reviewnya. So thank you yang udah nonton. Segitu dulu video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang klik video ini dan tonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.